Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah dan pendengar Radio RRI Makassar, alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat duhur secara berjamaah, yang kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yakni Forum Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Makassar bekerja sama dengan Dompet Duafa dan pengurus Masjid Al-Muawanah. Seperti biasa, kegiatan kita ini dapat diselenggarakan secara langsung melalui RRI Pro 1 dan Pro 4 dan dapat disaksikan pula melalui kanal YouTube RRI Makassar dan Facebook RRI Makassar. Jamaah dan pendengar setia RRI Makassar, tema Forum Ramadan kita hari ini yakni Hijrah dan Generasi Muda, yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Qahar LC PhD, dan seperti biasa akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustaz, falyatafadhal maskura wal majur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bihululi syahri Ramadan al-mu'azzam. Nahmaduhu bil iman, nahmaduhu bil islam, wa nahmaduhu ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallimu afdhalas salawati wa azkat taslimat ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI dan jamaah sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita berada di hari yang ke-12 dari hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik untuk terus mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan kita dengan aktivitas kebaikan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah, konsisten, komitmen untuk menjaga semangat ibadah kita, semangat berbuat kebaikan sampai Ramadan beranjak pergi dan kita beruntung dengan seluruh fasilitasnya. Amin Allahumma amin. Hadirin dan para pendengar yang saya hormati, tema kita hari ini adalah hijrah dan pemuda Islam. Ketika kita berbicara tentang hijrah, maka kita berbicara tentang perpindahan. Perpindahan itu ada dua macam. Hijrah makaniyah wa hijrah ma'nawiyah. Ya. Perpindahan dari aspek dimensinya fisik, tempat, seperti hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kemudian jenis hijrah yang kedua itu adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah non fisik. Ya. Hijrah non fisik itu penjelasannya apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang untuknya. Sehingga para pendengar dan jamaah sekalian rahimakumullah,
Dari pengertian hijrah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang hakikat hijrah itu adalah berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Ya. Apakah itu tempat, ataukah situasi, kondisi, ataukah amal perbuatan. Ya. Jadi, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, amal hijrah ini adalah amal yang dituntut dari kita semua sebagai mukmin, kaum muslimin, ya, untuk senantiasa melakukan hijrah. Hijrah artinya perpindahan kondisi menuju yang lebih baik, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengevaluasi kehidupan kita akan menemukan fakta bahwa masih terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki, terlalu banyak hal yang perlu ditingkatkan, terlalu banyak hal yang perlu untuk kita tinggalkan, terlalu banyak hal dari amal yang belum kita lakukan. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang menuntut dari kita sebagai mukmin sejati untuk berhijrah. Hidup kita harus berubah, hidup kita harus meningkat, hidup kita harus lebih baik. Karena itulah sejatinya kehidupan orang yang beriman, di mana evaluasi kehidupannya senantiasa berjalan dan usaha untuk meraih situasi yang lebih baik selalu dilakukan, dan itulah hakikat hijrah. Dan jika kaitkan dengan yang namanya pemuda ini adalah masa-masa durasi kehidupan, ya, baina dha'fain, ya, situasi kehidupan rentang usia yang diantarai oleh dua situasi lemah, dha'fut tufulati wa dha'fus syaikhukhah, ya. Lemahnya ketika kita masih kecil. Ketika kita masih kecil, kita lemah, ya. Kemudian situasi lemah itu kembali terjadi lagi di waktu kita sudah tua. Dan di antara dua situasi itu, itulah rentang usia pemuda. Ya, itulah rentang usia muda di mana kita lebih produktif, ya, lebih kuat, lebih bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan ini yang menghasilkan banyak kebaikan. Dan memang secara khusus, kenapa agama kita memberikan perhatian kepada yang namanya usia muda, pemuda, usia kuat, ya. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan penjelasan bahwa waktu yang nanti dievaluasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali dia ditanya 4 perkara, ya. An ilmihi madza 'amila fi, tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan untuk ilmunya. Wa an malihi, ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia salurkan distribusinya, ya. Wa an syababihi fima ablah, tentang usia mudanya, bagaimana dia menghabiskan masa-masa mudanya. Wa an umrihi fima afna, dan umurnya secara keseluruhan bagaimana dia menghabiskannya. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, para pendengar sekalian yang saya cintai, saya hormati, di sini Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan rentang usia muda, ya. Usia mudanya bagaimana dia menghabiskannya, ya. Bagaimana dia melewatinya. Umur secara umum juga ditanyakan, tapi wabil khusus, secara spesial, itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengevaluasi usia muda itu, ya. Disinilah letak strategisnya para pendengar sekalian, ya.
Hadirin sekalian yang saya hormati, disinilah letak strategisnya kita memperhatikan bagaimana generasi muda itu kita situasikan supaya mereka ini betul-betul berada dalam kondisi selalu berhijrah. Ya. Berhijrah artinya memperbaiki situasi dan kondisi kehidupannya, lebih memproduktifkan waktu-waktunya, karena disitulah masa yang sangat krusial, masa-masa yang produktif. Apabila masa-masa itu dilalui dengan baik, ya, dengan produktif, maka sungguh banyak sekali kebaikan yang bisa dieksekusi. Berbeda kalau kita sudah tua, sudah berumur, ya, sudah lanjut usia, ya. Kalau orang lanjut usia itu mungkin masih banyak keinginannya, masih banyak angan-angannya, masih banyak cita-citanya, masih banyak hal yang ingin dia lakukan, tapi sudah tidak mudah lagi dia bisa eksekusi. Maka apa yang mesti kita lakukan agar supaya usia-usia produktif generasi muda Islam ini bisa dimaksimalkan? Tentu yang pertama adalah bagaimana para generasi muda ini, usia-usia muda ini menjaga circle-nya, alias dengan siapa mereka berkumpul, dengan siapa mereka suka kongko-kongko, dengan siapa mereka suka pergi, ya, dan seterusnya beraktivitas, ya. Nah, kenapa demikian, para pendengar sekalian? Kenapa mesti circle kita itu selalu harus kita sterilkan dari hal-hal yang negatif? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan, almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu, kalau kita mau tahu agamanya, kualitas imannya, itu lihat circle-nya. Dengan siapa dia sering berkumpul, dengan siapa dia sering bertemu, dengan siapa dia sering membuat acara-acara dan seterusnya. Ya. Kalau circle-nya itu circle yang baik, maka insya Allah, ya, insya Allah circle itulah yang akan menjaga dia untuk senantiasa berada dalam kondisi kebaikan, kondisi ketaatan, ya. Makanya yang namanya berkomunitas itu sangat penting. Berkomunitas dengan orang-orang yang baik, berkomunitas dengan orang-orang yang punya idealisme iman yang baik, karena itu yang akan membuat iman kita, idealisme iman kita, amal kita akan senantiasa terjaga, ya. Makanya pastikan circle kita, circle generasi muda kita, circle yang baik, ya, komunitas yang baik, jamaah yang baik, ya. Karena itulah pesan Rasulullah SAW, ya. Yang kedua, yang perlu dievaluasi dan disiapkan untuk generasi muda itu adalah bagaimana mereka punya ambisi dan cita-cita yang tinggi tentang kebaikan. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang di sekeliling Nabi SAW yang rata-rata pemuda, mereka memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Ya, mereka senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Itu generasi sahabat yang rata-rata pemuda, yang itu perlu dicekokkan kepada generasi kita. Ya, ada seorang sahabat Usamah bin Zaid, dia sudah menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Ya, waktu itu sebagian sahabat itu protes, bertanya kepada Nabi, kenapa anak muda ini ya Rasulullah yang kau angkat sebagai panglima perang, padahal di situ ada Umar, ya, ada Sa'ad, ada siapa para sahabat-sahabat besar. Kenapa Usama? Ya. Tapi Nabi SAW tetap kekeh dengan pilihannya itu.
ingin memberikan kepada kita pembuktian tentang bahwa usia muda itu perlu untuk dimaksimalkan, diberikan tantangan-tantangan, ya, diberikan stimulan-stimulan sehingga potensi-potensinya muncul dan berkembang, ya. Dan itu, ya, para pendengar sekalian dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika stimulan, ya, yang diberikan itu kepada anak muda kita, generasi muda kita ini hidup dalam benak mereka. Oh, begini semestinya saya sebagai generasi muda, saya harus lebih baik, saya harus punya cita-cita yang tinggi, ya, saya harus punya semangat pembelaan terhadap agama saya. Maka insya Allah anak-anak muda kita itu akan selalu berada dalam kondisi dan performa terbaik. Yang perlu untuk kita antisipasi, para pendengar sekalian, para hadirin sekalian yang saya hormati, yang perlu kita antisipasi sekarang ini adalah serangan-serangan buruk dari musuh-musuh Islam yang ingin merusak generasi kita dengan hal-hal yang melalaikan, dan itu sangat banyak. Apalagi sekarang musibah kita sekarang ini, ya, smartphone, ya. Smartphone ini dia seperti pedang bermata dua, ya. Kalau digunakan dengan baik itu menghantarkan juga kepada kebaikan. Tapi kalau tidak berhati-hati, ya, ini generasi kita bisa rusak dari ketika dia berselancar di dunia maya, ya, membuka ini dan itu, akhirnya jatuh pada perkara-perkara yang berbahaya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya juga merusak cita-cita mereka. Maka inilah hadirin dan jamaah sekalian yang saya hormati, yang perlu menjadi konsen kita, perhatian kita, bagaimana situasi dan semangat hijrah itu dihidupkan pada diri kita sebagai muslim, dan wabil khusus kepada para pemuda, sehingga ada semangat perbaikan, ada semangat untuk selalu mengarah kepada hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, yang kesemuanya itu menghantarkan umat ini menuju kejayaannya. Dan mudah-mudahan kita bisa punya kontribusi yang jelas untuk itu. Kita mengawal diri kita mengawal generasi kita, sehingga menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian hadirin jamaah sekalian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi pengantar dari Ustaz kita. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan mengajukan nama sebelum bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Ustaz. Tadi masalah apa tadi itu? Hijrah. Masalah hijrah tadi Ustaz, dari misalnya perbuatan baik ke perbuatan buruk ke perbuatan yang baik. Kebalikannya, dari perbuatan baik ke kembali lagi ke perbuatan buruk, apa itu juga hijrah namanya Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi hijrah itu konotasinya selalu positif, ya. Jadi kalau dari yang jelek, dari yang baik kepada yang jelek, itu bukan hijrah, ya, bukan hijrah. Jadi hijrah itu pengertian yang tepat, yang benar, ya, adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau kita lihat dari pengertian hadis ini, berarti konotasi yang namanya hijrah itu adalah positif, ya. Nah, kalau
Apa yang Bapak sebutkan tadi itu dari yang baik menjadi buruk, bukan hijrah namanya itu. Ya. Bukan hijrah namanya itu kemunduran. Ya, itu kemunduran dan hal yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan untuk kita sampai pada situasi seperti itu. Walaupun dalam agama ini memang diakui ada kondisi tertentu di mana iman kita fluktuatif, naik turun begitu ya. Naik turun. Ada situasi di mana iman kita naik, ada situasi di mana iman kita turun. Tapi ada satu hal yang perlu diingat oleh orang yang beriman itu Pak ya, bahwa ketika kita tergoda melakukan keburukan yang sebelumnya tidak kita lakukan, itu sangat mungkin terjadi pada kehidupan kita. Sangat mungkin ya, karena kelemahan diri kita ya, karena bisikan hawa nafsu, karena bisikan setan begitu ya, sehingga kita jatuh pada kondisi-kondisi yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi ada satu sifat yang perlu kita jaga, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, kalau mereka jatuh pada kesalahan dan dosa. Jadi orang beriman itu bukan orang yang tidak ada dosanya. Ya, bukan orang yang tidak pernah jatuh pada maksiat. Mungkin dia jatuh, bisa saja dia jatuh pada dosa dan maksiat, tapi ada satu sifatnya. Kalau dia jatuh pada dosa dan maksiat, ya, cepat sadar. Cepat sadar, cepat dia menyadari kesalahannya dan dosanya. Astagfirullah, dosa ini. Ya. Kemudian apa? Langsung dia tinggalkan dosa itu. Dia tidak lanjutkan. Begitu dia sadar, dia bilang, "Weh, terlanjur basah. Ya, sudah tak kalami. Lanjut kami dulu sebentar pitobat." Tidak begitu. Begitu dia sadari, langsung dia istighfar, ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah, dan dia tinggalkan perbuatan itu. Saya kira demikian Pak ya. Allahu a'lam. Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Usman Amin dari Pangkep. Saya senang ini untuk salat berjamaah. Samping suasananya sejuk, sangat dingin mungkin ini. Terima kasih Ustaz. Menarik tema yang disampaikan mengenai hijrah, apalagi dikaitkan dengan pemuda. Memang yang mesti hijrah sebenarnya adalah pemuda, karena kalau orang tua yang berpindah, biasa istilahnya orang Bugis, tadinya toba tapi cau nih, sehingga beralih ke perbuatan baik. Pertanyaan saya, ketika kita berisrar untuk hijrah dari suatu dosa menuju ke perbuatan yang baik, kadang godaan untuk melakukan dosa yang kita tinggalkan itu lebih gampang muncul. Nah, itu biasa lebih gampang kita melakukan lebih gampang untuk kita melakukan kembali dosa yang sudah kita ikrarkan untuk kita tinggalkan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana sebenarnya menjaga ini keadaan kita setelah hijrah, supaya kita betul-betul meninggalkan suatu perbuatan yang sebelum kita hijrah, karena godaannya sangat besar. Bahkan lebih gampang lagi kita melakukan perbuatan itu kembali. Saya Ustaz, bagaimana ini menjaga hijrah kita? Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya nih sahabat saya nih Pak Usman Amin ini ya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Ini penjelasannya panjang ini, bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak kembali pada kondisi yang sebelumnya sudah kita tinggalkan, apakah itu perbuatan ya, kemaksiatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk ya, yang kita sudah sadari memang ini perlu kita antisipasi ya. Situasi itu tidak bisa kita pungkiri, godaan untuk kembali kepada situasi yang menjadi masa lalu kita itu pasti selalu hadir, karena memang ada hawa nafsu dan ada setan. Ya, hawa nafsu selalu mengajak, setan juga begitu pekerjaannya, selalu menggoda. Maka kita harus ilmu ini bagaimana mengantisipasi itu. Ya. Yang pertama tentu harus ada kekuatan tekad.
ya, kekuatan tekad dalam diri kita. Ya, jadi selalu kita install itu keimanan. Ya. Bagaimana caranya menginstal keimanan itu, memperkuat keimanan? Sibukkan diri kita dengan ketaatan. Ya. Semakin kita sibuk dengan ketaatan, insya Allah iman kita akan bertambah dan daya tangkal kita terhadap godaan akan semakin kuat. Ya, kita bisa menangkalnya karena benteng kita semakin kokoh gitu ya. Walaupun kita diserang, kalau benteng kita kokoh kan itu tidak bisa tembus. Makanya sibukkan diri kita dengan kebaikan. Ya, kalau perkara anak muda biasanya itu karena waktu-waktunya banyak yang lowong begitu ya. Ya, maka produktifkan waktu-waktu kita. Ya, jangan sampai ada waktu-waktu kita itu yang kosong, yang akhirnya di situ muncul godaan itu. Daripada dadaku kerja, mendingan kembali lagi begitu ya. Kayaknya enak kita kembali lagi ini. Nah, godaan itu tidak akan bisa menembus diri kita kalau situasi iman kita ini kokoh dan kuat. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, kalau kita ingin menjaga diri kita untuk tidak kembali ke masa lalu, ya, kita harus punya komunitas. Ya. Nah, kaitan dengan ini, kita sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu circle itu sangat penting, menjaga lingkungan kita sehingga kondusif untuk iman kita, itu sangat penting. Ya. Nah, bahkan kalau diperlukan ya, kalau tempat di mana kita tinggal itu banyak di situ sudah tidak sehat untuk kita, berpikir cari tempat yang baru yang lebih kondusif untuk iman kita. Itu kisah yang disebutkan dalam hadis ya, orang yang membunuh 100 nyawa begitu ya. Ya, dia mau taubat, minta fatwa, minta nasihat kepada seorang alim. Sudah 99 minta bunuh, orang itu bilang tidak ada, banyak dulu kau bunuh. Ya, tidak bisa kau tobat, tidak bisa diterima tobatmu ya. Sekalian mipai kalau begitu, kaum yang ke-100 ya dia dibunuh itu yang sang alim itu. Ya, setelah itu dia tersadar lagi, pergi lagi ke alim yang lain minta bagaimana caranya supaya saya bisa tobat. Ya, saya ingin memperbaiki diri. Oh, Allah masih buka jalan tobat untukmu, tapi kayaknya kamu ini lingkungannya kurang bagus. Kamu harus tinggalkan ini kampungmu itu, pergi ke sana. Di sana itu banyak orang-orang baik. Kau temani di sana, kau pindah gitu ya. Ya, kan begitu kisahnya gitu ya. Nah, kita mengambil inspirasi dari situ. Kalau kita merasa bahwa kondisi lingkungan kita kurang baik, ya berpindah tempat. Atau tidak perlu berpindah tempat, tapi circle pertemanan kita perbaiki. Ya, akrablah dengan ulama, dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, yang itu akan menjaga kita. Ya. Dan yang ketiga, jangan kita lupa bahwa hati itu yang siapa yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah minta kekuatan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, jaga Kak Kodong. Ya. Ya Allah, berikan aku kekuatan iman ya Allah. Ya. Tetapkan hatiku ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas jalan agamamu ya Allah. Wahai yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku untuk taat kepadamu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Selalu minta kepada Allah hidayah, selalu minta kepada Allah hidayah, agar supaya kita tidak tergoda untuk kembali ke masa lalu. Ya. Dan yang keempat adalah selalu kita masukkan di kesadaran kita tentang buruknya perilaku-perilaku itu yang telah kita lakukan. Ya, bahayanya, dosanya. Jadi kalau kita tahu bahayanya, ya, bahaya dosa, keburukan yang kita lakukan, jangan sampai ketika kembali Allah cabut nyawa kita. Ya, itu menjadi kerugian yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan insya Allah ketika kita melakukan itu beberapa upaya ya. Saya tidak pungkiri masih banyak upaya yang lainnya bisa kita lakukan, tapi setidak-tidaknya kalau kita sudah melakukan itu, ya, kita install kesadaran kita kuatkan iman kita dengan amal soleh, ya, kita perbaiki circle dari lingkungan kita, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyadari tentang bahaya dosa, maka insya Allah itu juga akan menjaga kita dari kembali kepada situasi yang lalu yang buruk. Sekali demikian, wallahu a'lam. Baik, masih ada yang ingin bertanya?
Jamaah silakan mengangkat tangan. Masih ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Kalau tidak ada, mungkin saya bacakan satu pertanyaan titipan Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya wanita hamil Ustaz yang tidak berpuasa? Mungkin ini di luar tema Ustaz. Ya. Apakah cukup bayar fidyah atau harus mengkodok puasanya? Ya. Kasih Ustaz. Itu saja ya. Baik, ini wanita hamil, ya, sama juga dengan wanita menyusui, sama itu situasinya ya. Sama situasinya. Apakah dia perlu mengqadha puasanya atau cukup bayar fidyah, itu khilaf di kalangan ulama dari dulu. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat tentang apakah wanita hamil itu ketika dia tidak berpuasa di Ramadan, dia perlu mengganti puasanya sekaligus juga dia bayar fidyah gitu ya, dua-duanya ya. Jadi mazhab yang saya pahami itu ya, bahwa ini agama ini tergantung situasi wanita itu ya. Kalau umpamanya wanita itu di usia produktifnya ya, dia selalu hamil gitu ya. Ya, tahun ini hamil, tahun depan menyusui lagi, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya menyusui lagi. Kan itu kan menggantinya jadi sulit itu ya. Ya. Menggantinya jadi sulit. Jadi kalau situasi seperti itu ambil, Allah insya Allah memberikan kemudahan, syariat memberikan kemudahan, itu cukup fidyah saja gitu ya. Tapi kalau situasinya dia longgar dan dia tidak hamil-hamil lagi setelah itu, ya digantilah puasanya ya. Nah, itu yang menurut saya yang paling moderat, yang paling bijak begitu ya, dari sekian banyak pendapat itu. Karena ada juga yang mengatakan ya harus diganti dan harus dibayar fidyahnya gitu ya, tebusannya ya. Tapi sekali lagi agama ini tidak menyulitkan ya, tidak menyulitkan kaum muslimin dalam menjalankan syariat ya. Kalau situasinya seperti yang saya katakan tadi, kapan gantinya? Tahun ini hamil, tahun depannya menyusui, berikutnya lagi dia hamil lagi, kapan gantinya gitu ya. Maka insya Allah di situ, dalam situasi seperti itu dimudahkan, cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau situasinya agak longgar gitu ya, dia tidak hamil lagi setelah itu ya, setelah menyusui ada waktunya dia longgar, nah itu bisa diganti ya. Saya kira demikian ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masih ada? Oh. Mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Ali. Singkat saja, Ustadz, bahwa gadget ini sekarang sudah bukan hal yang baru lagi untuk kita. HP ini jadi HP ini bukan hal yang baru lagi untuk kita. Padahal kita sebagai orang tua kan dibilang bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Tapi bagaimana strategi kita? Karena susah kita memantau generasi muda sekarang ini dengan HP. Contoh saja ada beberapa kasus yang di Makassar ini kemarin agak viral juga, bahwa ada HP yang anak-anak SMP tapi ternyata berisi film-film porno. Sehingga kita semua agak prihatin lah. Makanya bagaimana strategi kita untuk bisa agar generasi muda sekarang ini nih ya minimal dekat dengan masjid lah. Walaupun ya cuma satu kali dalam sehari, misalnya cuma sholat maghrib atau apa, yang penting dia bisa dekat dengan maghrib, dengan masjid. Mungkin itu saja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.
memang ini fitnah zaman sekarang ini adalah fitnah smartphone dan fitnah gadget itu luar biasa. Ya, itu kita akui. Ya, juga akhirnya merusak generasi kita. Ya. Dan memang ada sebagian sinyalir bahwa itu dijadikan sarana oleh musuh-musuh Islam untuk merusak moral umat ini gitu ya, merusak generasi. Jadi memang perlu untuk kita aware ya, menghadirkan kesiapsiagaan ya, supaya kita bisa berusaha menjaga generasi kita dari efek-efek negatif dari yang namanya smartphone itu. Bagaimana caranya gitu ya? Ini smartphone ini, gadget ini memang tidak bisa kita sterilkan sekarang dari kehidupan kita. Ya, itu sudah menjadi istilahnya sesuatu yang sangat jamak digunakan begitu ya. Tapi kita perlu dalam keluarga itu membangun komitmen. Ya. Kalau untuk anak-anak muda usia-usia SD, SMP ya, itu perlu dibatasi gitu ya. Tidak sepanjang waktu dia pegang itu. Ya, ada waktunya. Dan kita di keluarga itu perlu bangun komitmen ya. Di samping kita batasi waktunya, juga ada komitmen betul-betul dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, dipakai untuk belajar, dipakai untuk menggali informasi, bolehlah hiburan sekali-sekali, tapi ada panduan yang kita berikan kepada anak. Jangan kita biarkan anak kita itu berselancar di dunia maya dengan smartphone itu, kita lepaskan begitu saja, akhirnya ya jatuh pada perkara-perkara yang negatif. Sehingga anak-anak kita itu perlu untuk kita didik, diedukasi tentang bahaya ini, ada bahayanya ini nak smartphone ini, begini, diberitahu, diedukasi itu anak itu ya. Dan kita harus punya kesepakatan, saya kasih ini nak, tapi pertama waktunya saya batasi ya. Boleh mungkin dalam satu hari mungkin 1 jam, atau mungkin nanti di akhir pekan baru saya kasih ya. Kemudian berikutnya kalau dia terbukti melanggar dari komitmen itu, ada punishmentnya. Mungkin tidak kita kasih beberapa waktu, 1 minggu kah, 2 minggu kah, itu yang pertama ya. Situasi di rumah begitu ya. Dan secara sosial komunal kita juga perlu ya fasilitasi anak-anak itu. Saya sangat setuju itu kalau masjid itu ada wifi-nya. Biar anak-anak muda itu di masjid berselancar. Karena minimal kalau waktu sholat, dia sholat gitu ya. Nah, tumbuh imannya begitu ya. Dan tentu saya kalau di masjid itu adalah situasi atau suasana yang masa kita mau buka yang macam-macam, nah di masjid ini begitu ya. Ya, itu artinya lingkungan anak kita itu perlu memang kita bangun lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang positif. Ya. Jangan kita biarkan anak kita bergaul dengan siapa saja. Ya. Motivasi dia untuk rajin ke masjid, menjadi pengurus masjid, menjadi remaja masjid, begitu ya. Ya. Sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan yang membangun kapasitasnya, membangun skillnya, belajar hal-hal tertentu dan seterusnya. Itu semuanya perlu kita lakukan, dan ini tidak bisa terjadi kecuali kalau ada sinergi antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Negara ini penting ini untuk memblokir situs-situs yang tidak benar. Ya, nah ini negara yang bisa lakukan itu. Ya. Nah, jadi harus ada kerjasama yang baik antara semua elemen masyarakat, ya, di semua levelnya, individu, keluarga, sosial masyarakat, dan bahkan negara. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa membendung itu arus informasi yang rusak. Ya, ya. Jadi sibukkanlah anak-anak kita dengan perkara-perkara yang positif, dan kita punya komitmen. Ya, sekarang ini banyak. Saya ingin kembali sedikit lagi ya pada perkara yang sangat fundamental dalam pembentukan generasi. Kita kembali kepada keluarga. Sekarang ini banyak anak, ayahnya masih ada tapi peran ayah sudah tidak berfungsi. Ya, ayah cuma sibuk cari uang, cari nafkah, bekerja. Dia sudah jarang ngobrol sama anaknya. Ini yang banyak terjadi. Ini namanya fenomena fatherless. Ya, fenomena kehilangan ayah.
Ayahnya ada, cuma fisiknya ada, tapi fungsinya sudah tidak ada. Ya, dia fungsi banyak ayah itu, orang tua itu yang cuma mengatakan yang penting makan mi anakku sekolah mi, sampai situ. Ya, dia lupa kewajibannya untuk mengawal anak-anaknya, ngobrol dengan anak-anaknya, begitu ya. Ya, mengarahkan, memberi nasihat, memotivasi. Itu kembalilah kepada keluarga. Perhatikan anak-anak kita, perhatikan generasi kita. Ya, yang itu yang perlu dilakukan saya kira, supaya kita bisa mengawal putra-putri kita supaya selamat dari godaan, fitnah dari gadget dan smartphone. Saya kira demikian Pak. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz atas jawaban dan penjelasannya yang begitu jelas dan bermanfaat. Mungkin karena waktu kita cukupkan dengan pembacaan doa dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik para pendengar sekalian, para hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas tsana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لصيام رمضان اللهم وفقنا لقيام رمضان اللهم ارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط في العبادة وإنا فيه من الفتن اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesailah forum Ramadan kita hari ini. Terima kasih kepada Ustadz, para jamaah, dan tentunya para pendengar setia Radio RRI Makassar. Sebagai penutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.